Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Ainuni Sofia dengan NIM akhir 188. Di sini aku akan menjelaskan tentang bukti-bukti evolusi. Evolusi merupakan proses yang mengubah bentuk kehidupan di bumi sejak bentuk paling awal hingga menghasilkan keanekaragaman hayati yang sangat luas seperti yang kita lihat saat ini. Dalam biologi, evolusi bukan dipahami sebagai perubahan individu, melainkan perubahan sifat dalam suatu populasi dari generasi ke generasi. Pemikiran tentang evolusi dipopulerkan oleh Charles Darwin pada tahun 1859 melalui bukunya On the Origin of Species. Darwin menyampaikan dua gagasan utama. Pertama, spesies berevolusi dari nenek moyang yang sama. Kedua, perubahan tersebut terjadi melalui mekanisme seleksi alam. Tentunya, ide Darwin tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi dipengaruhi oleh pemikiran tokoh-tokoh sebelumnya, seperti Linnaeus dengan sistem klasifikasi makhluk hidup, Hutton dengan konsep perubahan geologi bertahap, Cuvier melalui kajian fosil dan kepunahan, serta Lyell yang mengembangkan prinsip geologi modern. Bukti utama evolusi adalah catatan fosil. Fosil merupakan sisa organisme masa lalu yang mengalami mineralisasi dan tersimpan dalam batuan sedimen atau yang disebut strata. Urutan fosil dalam lapisan batuan menunjukkan adanya suksesi organisme dari waktu ke waktu. Usia fosil dapat ditentukan secara relatif berdasarkan posisi lapisan batuan maupun secara radiometrik menggunakan unsur radioaktif. Bukti evolusi juga diperkuat melalui biogeografi, yakni studi tentang penyebaran geografis organisme. Pola persebaran ini menunjukkan bahwa spesies yang hidup di suatu pulau cenderung memiliki hubungan kekerabatan dengan spesies di daratan utama terdekat, meskipun kondisi lingkungannya berbeda. Selain itu, anatomi perbandingan menunjukkan adanya struktur homolog, yakni kemiripan struktur dasar antar spesies yang berasal dari nenek moyang yang sama. Contohnya adalah tungkai depan pada berbagai mamalia yang memiliki struktur dasar berupa yang serupa tetapi menjalankan fungsi yang berbeda. Bukti lain berasal dari embriologi perbandingan. Organisme yang berkerabat dekat menunjukkan kemiripan tahap perkembangan embrio. Sebagai contoh, seluruh embrio vertebrata memiliki kantung insang pada tahap awal perkembangan. Nah, pada tingkat yang lebih dalam, bukti evolusi terlihat dari genetika dan biologi molekuler. Salah satu gen penting adalah gen Hox yang mengatur perkembangan bagian tubuh utama pada hampir seluruh hewan modern. Duplikasi gen Hox dari satu klaster menjadi 4 klaster diduga berperan penting dalam evolusi vertebrata, termasuk pembentukan tulang belakang dan juga perkembangan rahang pertama. Kemiripan evolusioner juga tercermin pada molekul gen dan produk gen. Sebagai contoh, persentase kemiripan asam amino hemoglobin antar spesies menunjukkan tingkat kekerabatan evolusioner. Selain itu, mutasi gen merupakan salah satu mekanisme penting dalam evolusi. Mutasi ini muncul secara spontan yang tidak diarahkan oleh lingkungan dan umumnya bersifat merugikan. Namun demikian, mutasi tetap menyediakan variasi genetik yang menjadi bahan baku bagi seleksi alam. Perubahan bentuk tubuh juga dapat terjadi melalui pertumbuhan alometrik, yakni perbedaan laju pertumbuhan relatif antar bagian tubuh yang dapat dilihat pada perbedaan bentuk tengkorak antara manusia dan simpanse. Selain itu, ada juga fenomena pseudomorphosis
yakni ketika organisme yang telah dewasa secara seksual masih mempertahankan ciri-ciri juvenil nenek moyangnya. Contoh organisme tersebut adalah axolotl. Pembahasan evolusi tidak terlepas dari asal-usul kehidupan. Teori endosimbion menjelaskan bahwa mitokondria dan kloroplas berasal dari bakteri bebas yang hidup bersimbiosis dengan sel eukariot awal. Mitokondria diduga berasal dari Proteobacteria, sedangkan kloroplas berasal dari Cyanobacteria. Konsep generasi spontanea yang menyatakan bahwa kehidupan muncul dari benda tak hidup telah dibantah melalui eksperimen Grady dan Pasteur. Sementara itu, pembentukan senyawa organik secara alami masih didukung oleh hipotesis subprimordial yang dibuktikan melalui eksperimen Miller-Urey. Nah, dengan berbagai bukti tersebut, evolusi dapat dipahami sebagai proses ilmiah yang didukung oleh data fosil, anatomi, embriologi, biogeografi, dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih.